Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada perkuliahan Demografi dan Kependudukan. Ya, jadi hari ini Ibu akan memberikan penjelasan PowerPoint yang sudah Ibu share di grup WhatsApp kelas. Nah, untuk materi hari ini yaitu berkenaan dengan transisi. Nah, transisi demografi dan juga bonus demografi. Langsung saja Ibu akan share materi kita. Nah, ini dia. Jadi tentang demografi dan kependudukan untuk pertemuan yang ketiga. Nah, jadi materi kedua lah untuk perkuliahan kali ini. Nah, jadi tentang transisi demografi dan bonus demografi. Nah, mungkin kalian sudah familiar lah ketika berbicara tentang bonus demografi. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi untuk yang pertama, nah, jadi singkat dengan TD. Jadi sebagaimana poin pertama untuk silabus atau RPS yang sudah Ibu bagikan yaitu tentang transisi demografi. Nah, jadi transisi demografi, nah ini kan salah satu proses perubahan dari tingkat kelahiran dan kematian, nah yang tinggi, nah hingga menjadi tingkat kelahiran dan kematian yang rendah diikuti dengan kondisi perkembangan penduduk. Nah, makanya kan istilah transisi itu kayak terjadi perubahan. Karena memang kembali ke pokok yang pertama sebelumnya kita bahas tentang demografi. Nah, ini demografi dan kependudukan lah bahwa di sini kita memang satu konsep, nah satu persepsi yang sama lah bahwa demografi itu kan memang ilmu yang mempelajari tentang struktur. Nah, jadi tentang struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Maka di sini kita akan semakin memperdalam pembahasan terkait dengan demografi itu sendiri dari aspek transisi demografi. Nah, jadi di sini kalau kalian yang sudah biasa mendengar istilah pro dan kontra pembahasan tentang adanya aktivitas atau kebijakan lah yang berkenaan atau bersinggungan dengan bonus demografi. Nah, di sini kita bersama-sama menyamakan persepsi terkait dengan ilmu. Nah, ilmu yang kita pelajari ini tidak lain akhirnya nanti sebagaimana di awal Ibu sampaikan bahwa penting. Nah, di sini jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam mempelajari terkait dengan perkembangan kependudukan dalam rangka nanti memberikan penyuluhan. Nah, karena kita mengetahui bagaimana gambaran suatu struktur yang ada pada suatu daerah dengan melihat kependudukan baik itu angka kelahiran, kematian, nah dan konsep-konsep umum berkenaan dengan demografi itu sendiri. Nah, ini poin yang pertama untuk transisi demografi. Jadi ada proses perubahan. Nah, karena kan memang pastinya setiap hari ada tingkat, ada angka kelahiran, ada angka kematian. Nah, jadi ada yang tinggi, kemudian akhirnya berkembang menjadi rendah. Nah, inilah kondisi perkembangan penduduk. Nah, makanya transisi demografi. Nah, selanjutnya, jadi ada tahap transisi demografi. Nah, jadi kalau dari referensi yang Ibu kutip lah di dalam buku Demografi dan Kependudukan karya Profesor Dr. Agus Irianto. Nah, tentang tahap transisi demografi ini ada tiga. Nah, ada tiga tahapan transisi demografi. Jadi untuk yang pertama pra-transisi. Nah, jadi pra-transisi sebelum tahap transisi. Nah, ditunjukkan dengan apa? Nah, dengan adanya tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi. Nah, ini untuk poin yang pertama pra-transisi. Nah, jadi mortalitas kematian, fertilitas kelahiran. Nah, berarti ditunjukkan dengan tingkat angka kelahiran dan kematian yang tinggi. Dan kemudian yang tahap kedua yaitu adalah tahap transisi. Nah, tahap transisi ini ditunjukkan dengan tingkat fertilitas tinggi dan tingkat moralitas rendah. Nah, semoga bisa dipahami lah. Jadi kalau sebelumnya pratransisi tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi, kalau tahap transisi fertilitasnya tinggi dan tingkat mortalitasnya rendah. Nah, berarti tingkat kelahirannya tinggi, tingkat kematiannya rendah. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini tahap pasca transisi. Jadi tahap pasca transisi ini yaitu dinyatakan dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang sudah rendah. Nah, makanya akhirnya terjadi transisi
Nah, jadi memang pemahaman untuk memahami terkait dengan materi ini kita perlu rujukan, rujukan atau referensi karena memang sudah dibahas dan disampaikan oleh pakar-pakar demografi khususnya berkenaan dengan transisi demografi. Ya, selanjutnya. Nah, ketika kita sudah paham nih tahap-tahap transisi demografi, nah selanjutnya pengaruh. Nah, otomatis ketika kita memahami tahap transisi ada tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi, kemudian tingkat fertilitas tinggi, kelahiran tinggi, mortalitas, kematian rendah. Kemudian tingkat yang ketiga, tingkat fertilitas dan mortalitas yang sudah rendah. Jadi baik itu kelahiran, kematian, tingkatnya rendah. Maka akhirnya berpengaruh. Nah, di dalam transisi demografi yaitu apa? Nah, yang pertama, pertambahan angka kerja besar. Pendapatan per kapita naik bila tenaga kerja bekerja produktif sehingga tabungan bertambah. Nah, ini otomatis lah karena memang terjadi transisi demografi. Nah, sehingga memang akhirnya memiliki pengaruh berkenaan dengan adanya tenaga kerja yang bekerja atau tenaga kerja yang produktif bekerja sehingga tabungan bertambah. Kemudian selanjutnya pengaruh yang kedua transisi demografi ini yaitu perempuan akan memasuki lapangan kerja. Nah, jadi membantu pendapatan keluarga. Nah, ini terlebih dari pro dan kontra berkenaan dengan hal tersebut lah. Di sini kita memahami terkait dengan transisi demografi. Jadi kemudian yang ketiga, bila tabungan bertambah, maka kemungkinan investasi lebih terbuka untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, jadi tabungan kan ini kita berbicara penduduk lah, berarti satu per individu penduduk yang akhirnya menggambarkan satu kesatuan masyarakat. Nah, sehingga peluang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia juga semakin baik dan terbuka. Nah, ini pengaruh transisi demografi sehingga kalau kalian melihat di searching di Google lah, ini misalnya coba buka transisi demografi, nih itu nanti ada gambar tabel-tabel tentang perubahan misalnya kalian cek di Indonesia misalnya transisi demografi tahun 2019 nah atau tahun 2020 nah jadi di sana ada kayak tergantung lah formatnya apakah itu tingkat yang pakai tulisan naik tinggi rendahnya istilahnya lah dengan balokah nah atau dengan gambaran umum. Nah, itu nanti bisa dilihat secara langsung untuk contoh gambaran dari transisi demografi. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas tentang poin yang kedua yaitu bonus demografi. Nah, bonus di sini pasti senang lah kalau berbicara berkenaan dengan bonus, dapat bonus. Nah, jadi di sini bonus demografi yaitu suatu kondisi perubahan struktur umur penduduk sebagai akibat dari proses transisi demografi, yaitu penurunan angka kelahiran dan kematian. Nah, makanya pasca transisi. Nah, kita sudah melewati sebenarnya lah tahap tersebut. Nah, jadi makanya yang sering disampaikan biasanya kan ada sosialisasi dari BKKBN, dari ketenagakerjaan lah untuk bagaimana kita menghadapi bonus demografi ini. Nah, jadi intinya yang perlu kalian pahami dari berbagai referensi berkenaan dengan banyak pembahasan tentang pengertian bonus demografi. Nah, jadi bonus demografi, kembali ulangi, itu suatu kondisi perubahan struktur umur penduduk sebagai akibat dari proses transisi demografi, yaitu penurunan angka kelahiran dan kematian. Nah, selanjutnya, nah ini data BPS. Nah, data BPS tahun berapa lah Ibu mengutip ini 2005. Nah, data BPS 2005. Jadi memang sudah disampaikan Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2020-2030. Nah, di mana penduduk dengan umur produktif ini sangat besar. Nah, sementara usia muda semakin kecil, nah, dan usia lanjut pun belum banyak. Nah, ini. Jadi makanya
sebelum dekade sebelumnya lah itu kan sering disampaikan semangat menyambut bonus demografi. Nah, sehingga memang banyak kebijakan-kebijakan pemerintah, nah, kemudian juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang mempersiapkan untuk menyambut bonus demografi. Nah, jadi prediksi Indonesia ini akan mendapatkan bonus demografi itu sekitar tahun 2020. Nah, sekarang kita sudah 2021 lah sampai 2030. Nah, nanti bisa dicek dan dibaca kembali lah berkenaan dengan bonus demografi. Nah, jadi di sini bonus demografi itu sendiri, jadi DF, nah Ibu singkat DF ini apa itu DF? Nah, jadi ini terjadi kesalahan kayak menulislah demografi. Nah, demografi diperlukan kondisi di mana semua penduduk yang berada pada usia kerja tertampung dalam pasar kerja yang produktif. Nah, jadi ada keuntungan yang mana memang usia kerja produktif ketika bekerja akan menabung. Nah, secara umum berarti tabungan masyarakat akan membesar. Nah, otomatis memang kesejahteraan akhirnya lah penduduk. Nah, itu yang memang diharapkan. Nah, ini kesejahteraan. Nah, jadi di dalam pembahasan tentang bonus demografi ini memang sebenarnya sangat terkait nantilah dengan faktor penghasilan ekonomi. Nah, karena jika suatu negara mempunyai jumlah penduduk yang produktifnya itu besar, maka negara tersebut mempunyai kesempatan untuk mendorong potensi ekonomi. Nah, makanya kalau usaha sosialisasi pemerintah tentang unit-unit atau UKM masyarakatan lah. Nah, ini sebenarnya memberikan sarana atau memfasilitasi. Nah, ini. Dan di sini Indonesia, nah ini sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, telah mengalami transisi demografi. Nah, karena memang ditandai dengan adanya penurunan angka fertilitas. Nah, ini yang penting untuk kita pahami lah. Namun memang sebenarnya berbeda nanti kalau kalian membaca langsung. Nah, membaca langsung. Sini Ibu menjelaskan terkait dengan bonus demografi dari sisi bagaimana nanti ini memberikan bekal untuk kita lah dalam memahami penduduk di satu wilayah. Nah, ini konsep umum dan utama untuk nanti mendasari poin-poin pembahasan berikutnya. Nah, jadi jumlah penduduk yang besar, nah ini sama dengan nanti akhirnya kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi kualitas sumber manusia pun juga harapannya mampu mengimbangi dari sisi tercapainya ekonomi negara yang maju. Nah, ini. Jadi kita berbicara yang idealnya aja lah, jangan berandai-andai yang negatif untuk pembahasan bonus demografi ini. Nah, selanjutnya belajar dari pengalaman langsung. Nah, jadi di sini menemukan dan membaca plus menelaah. Nah, jadi di sini poin dari slide terakhir yang Ibu share ini maksudnya, nah ini kan ada tugas dalam artian adalah tambahan menelaah. Nah, agar memiliki pemahaman lah. Jadi coba nanti kalian searching saja sejarah bonus demografi. Nah, jadi nanti akan semakin menambah pemahaman lah terkait dengan bonus demografi ini karena nanti kita akan skala internasional lah. Nanti kalau kalian baca secara runut sejarah bonus demografi nanti akan sampai kepada ASEAN. Nah, negara-negara besar lah, termasuk kebijakan yang ada di Amerika Serikat. Nanti kita akan semakin mengerucut juga ketika kita memahami atau mencek lah bagaimana bonus demografi yang ada di Indonesia. Ini penjelasan Ibu lah tentang PowerPoint yang sudah Ibu share di grup WhatsApp. Nah, silahkan dilanjutkan untuk kalian ini membaca sejarah bonus demografi. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.